Oke, Mas, perang dan sebuah twist yang jujur aja bikin banyak investor garuk-garuk kepala. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah teka-teki di pasar yang sepertinya menentang semua aturan yang kita tahu. Oke, langsung aja ya ke intinya. Coba, saya mau tanya sama Anda nih. Kalau let's say ada perang pecah, insting pertama Anda bilang apa soal harga emas? Bakal kemana arahnya? Pasti sebagian besar dari kita bakal jawab, ya naiklah. Kan emas itu safe haven, tempat kita lari kalau dunia lagi kacau balau. Tapi, pertanyaannya, apa aturan mainnya kali ini masih sama? Oke, untuk jawab itu kita perlu mundur sedikit, kembali ke sumber ketegangannya. Ke sebuah titik panas geopolitik yang jadi awal dari semua drama ini. Jadi, ceritanya dimulai di Selat Hormuz. Ini salah satu jalur pelayaran paling krusial di dunia loh. Nah, di sana itu, tensi antar Amerika Serikat dan Iran lagi panas-panasnya. AS mencegat kapal tanker Iran, dan Iran balas dengan menegaskan, jalur ini kami yang kontrol. Ini sih resep klasik buat pasar jadi rusuh. Dan, ya benar aja. Pasar langsung bereaksi persis seperti yang kita duga. Harga minyak mentah Brent itu langsung loncat, naik sekitar 6,8%. Paniknya soal pasokan minyak global bakal terganggu itu kerasa banget. Nggak cuma Brent loh, patokan minyak mentah Amerika yang namanya WTI itu juga ikut terbang, naik terus selama 4 hari berturut-turut. Oke, sampai sini semua masih sesuai buku, ya kan? Konflik di Timur Tengah, ya artinya harga minyak makin mahal. Oke, sejauh ini semuanya masuk akal kan? Konflik memanas, minyak meroket, so far so good. Tapi, nah disinilah ceritanya mulai aneh. Coba sekarang kita lihat emas, aset yang katanya safe haven, yang mestinya paling kinclong di situasi kayak gini. Coba lihat deh kontrasnya di sini. Ini yang bikin menarik. Di satu sisi, minyak mentah terbang tinggi. Di sisi lain, emas yang harusnya jadi tameng kita, malah jalannya terseok-seok. Loh, ada apa ini sebenarnya? Bukannya naik, harga emas malah turun 1,9% dalam seminggu. Itu pun udah berjuang keras loh cuma buat bertahan. Ini kan aneh, bener-bener kebalikan dari apa yang kita kira. Nah, ada satu analis, namanya Kyle Roda, dia kasih petunjuk pertama nih. Menurut dia, polanya sekarang itu aneh. Investor malah ngejual emas mereka. Loh, kok dijual? Bukan karena mereka nggak takut, tapi karena mereka butuh cash. Butuh uang tunai cepat buat nutupin kebutuhan lain yang lebih mendesak. Oke, jadi butuh likuiditas, itu satu petunjuk. Tapi, ternyata ada kekuatan lain yang jauh lebih besar lagi yang lagi bermain di belakang layar. Nah, untuk nemuin jawaban sebenarnya, kita harus ngomongin soal ini. Efek imbal hasil real. Ternyata, aktor utamanya di drama ini bukan Iran atau Amerika di Selat Hormuz. Bukan. Aktor utamanya itu justru Bank Sentral Amerika, the Fed. Dan lebih tepatnya lagi, soal gimana mereka merespons ancaman inflasi gara-gara harga minyak yang naik itu. Nah, buat ngerti langkah The Fed, kita mesti paham satu konsep penting, real yield atau imbal hasil real. Gampangnya gini deh, ini tuh keuntungan bersih yang Anda dapat dari investasi setelah dipotong inflasi. Coba bayangin, Anda pegang emas yang nggak ngasih bunga sama sekali, sementara di sisi lain, obligasi pemerintah nawarin imbal hasil real yang tinggi. Kira-kira Anda bakal taruh uang di mana? Dan kutipan ini, ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Aturan main buat emas itu udah geser, udah berubah. Pendorong utamanya itu bukan lagi berita-berita panas dari zona konflik, bukan. Sekarang yang jadi raja itu angka imbal hasil real yang ditentukan sama kebijakan suku bunga. Buktinya, ada di sini nih di data. Lihat deh, gimana ekspektasi pasar itu muter balik 180 derajat. 6 bulan yang lalu, hampir separuh pasar yakin The Fed bakal pangkas suku bunga gede-gedean. Sekarang, coba lihat kolom paling kanan. Kemungkinan suku bunga nggak berubah atau malah naik itu loncat dari 15% jadi 35%. Pasar sekarang yakin banget The Fed bakal nahan suku bunga tetap tinggi lebih lama buat ngelawan inflasi dari minyak. Jadi, coba bayangin gini deh. Dolar AS yang lagi kuat-kuatnya gara-gara suku bunga tinggi itu ibaratnya kayak arus laut yang super deras. Nah, arus ini nyedot semua modal investor ke arahnya. Terus emas gimana? Emas yang nggak ngasih imbal hasil apa-apa, ya jelas nggak punya tenaga buat ngelawan arus ini. Meskipun di kejauhan sana ada badai geopolitik, tetap aja kalah sama derasnya arus dolar. Oke, ini kan tadi kita ngomongin teori global ya, tapi ini tuh bukan cuma angka di layar komputer loh. Ini ada dampaknya di dunia nyata. Coba yuk kita lihat efeknya di sini, di negara kita sendiri, di Indonesia. Nah, karena Indonesia ini kan negara pengimpor bahan bakar ya, kita langsung kena getahnya.
Harga minyak dunia naik, langsung deh inflasi di dalam negeri ikut naik. Bahkan sampai ngelewatin targetnya Bank Indonesia. Kondisi ini jujur aja bikin dilema yang pelik banget buat pemerintah. Di satu sisi, harga pangan sama energi naik terus. Itu kan ngegerus kantong masyarakat. Tapi di sisi lain, kalau pemerintah mau ngebantu stabilin harga, itu bebannya berat banget buat APBN, plus bisa nekan nilai tukar rupiah kita. Jadi, setelah lihat semua ini, terus gimana dong cara kita navigasi pasar sekarang? Kompas yang barunya itu apa? Oke, jadi inilah rangkumannya tesis investasi yang baru. Aturan main yang lama, anggap aja udah nggak berlaku. Emas itu sekarang ceritanya bukan lagi soal geopolitik, tapi soal imbal hasil real. Artinya apa? Artinya aset aman yang sejati sekarang ini mungkin bukan lagi emas batangan, tapi perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya kuat, yang arus kasnya sehat, yang bisa tahan banting di tengah badai suku bunga tinggi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menurut saya cukup bikin mikir. Kalau emas sudah nggak lagi berfungsi seperti yang kita kenal dulu, lalu di dunia yang kayaknya terobsesi banget sama imbal hasil ini, di mana sebenarnya safe haven atau tempat berlindung yang paling aman buat kita para investor?